Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari 1 triliun US dollar. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalianti, mahasiswa program studi akuntansi dari UBSI Cabang Pemuda Rawamangun. Pada kesempatan hari ini saya tampil di depan kamera dengan mengenakan jas alma mater kebanggaan kampus saya sebagai bagian dari pemenuhan instruksi tugas mandiri 3. Selain memastikan penggunaan alma mater, melalui video ini saya juga telah mengondisikan ruangan agar mendapatkan pencahayaan yang bagus dan cukup, serta kualitas audio yang jernih agar analisis yang saya sampaikan dapat terdengar dengan nyaman. Tugas mandiri kali ini berfokus pada analisis teks pidato persuasif dari tokoh nasional. Untuk itu saya memilih pidato kenegaraan terbaru, yaitu pidato perdana Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik di gedung MPR RI. Video pidato asli yang berdurasi penuh telah saya sertakan nanti di tautan bawah. Sebelum kita membedah kaidah bahasanya, mari kita pahami dulu konteks dari pidato ini. Pidato ini disampaikan dalam sidang paripurna MPR RI setelah prosesi pengambilan sumpah jabatan presiden. Pidato ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis karena strukturnya yang disampaikan secara bergelora, berani, tanpa teks yang kaku, dan langsung menyentuh pada esensi permasalahan bangsa. Mulai dari swasembada pangan, pemberantasan korupsi, hingga pembelaan terhadap rakyat miskin. Disinilah letak pentingnya kaidah kebahasaan. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan instrumen bagi seseorang pemimpin untuk menanamkan pengaruh, membangun optimisme, dan menggerakkan hati jutaan rakyat yang mendengarkan. Baiklah, mari kita bedah satu persatu kaidah kebahasaan teks pidato yang menonjol dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Kaidah pertama adalah penggunaan kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Kalimat aktif mendominasikan pidato ini untuk menunjukkan komitmen tindakan nyata dari pemerintah baru. Contoh kutipannya adalah ketika beliau menyampaikan, "Kita harus berani melihat realitas kita sendiri." Analisisnya, kata kerja melihat di sini merupakan bentuk aktif yang menuntut subjek, yaitu pemerintah dan rakyat, untuk tidak menutup mata terhadap kekurangan bangsa. Penggunaan kalimat aktif ini memberikan efek psikologis yang kuat bahwa pembicara adalah sosok yang siap bergerak dan bertanggung jawab, bukan sekedar menunggu saja. Kaidah kedua adalah kosakata emotif dan diksi nasionalisme. Kaidah kebahasaan pidato persuasif mewajibkan adanya kosakata emotif untuk mengunggah perasaan audiens. Bapak Prabowo menggunakan diksi-diksi yang membakar semangat patriotisme sekaligus menyentuh empati sosial. Contoh kutipannya adalah, "Kita tidak boleh menjadi penonton di tengah kekayaan alam kita sendiri." Dan masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Analisisnya, kata penonton memicu rasa harga diri yang tersengat, sementara frasa saudara-saudara kita digunakan untuk membangun rasa persaudaraan dan solidaritas kolektif agar pendengar merasa senasib sepenanggungan. Kaidah ketiga adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi hubungan logis. Hubungan argumentasi antar paragraf dalam pidato ini dirajut dengan kata tugas yang tegas, terutama konjungsi pertentangan untuk membandingkan ekspektasi dengan realitas. Contoh kutipannya adalah, kita bangga diterima di forum internasional, tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa rakyat kita masih ada yang kelaparan. Analisisnya menggunakan kata tetapi di sini berfungsi sebagai rem retoris yang mengingatkan audiens agar tidak cepat berpuas diri. Konjungsi ini memaksa pendengar melihat ada urgens masalah yang harus segera diselesaikan. Kaidah keempat adalah penggunaan kata ganti orang pertama jamak atau inklusif. Seringkali seseorang pejabat menggunakan kata ganti saya atau kami pihak pemerintah, namun dalam pidatonya beliau secara konsisten menggunakan kata ganti kita. Contoh kutipannya adalah, mari kita bangun swasembada pangan, kita mampu, kita punya lahan. Analisisnya, kata ganti kita bersifat inklusif, yang berarti meleburkan sekat antara presiden selaku pembicara dengan seluruh rakyat, seluruh pendengar. Ini taktik bahasa persuasif tingkat tinggi untuk mengajak semua elemen berkolaborasi, bukan sekedar memberi perintah sepihak. Kaidah kelima adalah kalimat persuasif dan ajakan berulang atau bisa disebut repetisi retoris. Salah satu ciri khas bahasa tokoh ini adalah teknik anafora atau pengulangan kata di awal kalimat untuk menegaskan poin utama. Contoh kutipannya adalah, kita harus berani memberantas korupsi, kita harus berani memperbaiki birokrasi, kita harus berani menghadapi tantangan. Analisisnya, pengulangan frasa kita harus berani secara beruntun menciptakan ritme pidato yang tegas, mantap dan berfungsi sebagai kalimat ajakan psikologis agar rasa takut atau pesimisme penonton terkikis berganti menjadi keberanian. Jika kita hubungkan dengan materi kaidah kebahasaan Indonesia, struktur pidato ini sudah memenuhi semua unsur teks pidato persuasif yang ideal. Pidato ini tidak menggunakan istilah-istilah teoritis asing yang terlalu rumit, melainkan memilih kata yang membumi namun memiliki daya hantam yang kuat di telinga masyarakat awam maupun kaum intelektual. Melalui ketegasan kaidah bahasanya, pembicara berhasil menyalurkan energi kepemimpinan yang berwibawa, serta sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik di awal masa jabatan pemerintahan. Sebagai kesimpulan dari analisis tugas mandiri 3 ini, teks pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto merupakan contoh nyata bagaimana kaidah bahasa seperti kalimat aktif, diksi emotif, kata ganti inklusif, dan repetisi persuasif dapat dikombinasikan secara apik untuk menghasilkan sebuah orasi yang berbobot, menginspirasi, dan menggerakkan bangsa. Demikian presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dosen, pengampu, dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.